Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Mardiansyah. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai syair dari tugas literasi digital. Nah, masuk ke syair. Di sini saya akan menjelaskan pengertian syair, ciri-ciri syair, jenis, dan manfaatnya. Lanjut, pengertian syair. Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Syair termasuk salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa ke dalam sastra Indonesia bersama dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Nah, kita masuk ke ciri-ciri syair. Yang pertama, ciri-ciri syair itu adalah setiap bait terdiri dari 4 baris. Maksudnya, di sini, ini merupakan syair yang terdiri dari 4 baris. Nah, baris satu sampai dengan keempat semuanya disebut isi. Nah, dalam syair ini tidak ada yang namanya sampiran ataupun yang kayak seperti pantun. Dia itu semuanya ini semua baitnya ini mengandung makna. Nah, setiap yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Baik bisa dihitung dari ini. Nah, biasa yang digunakan adalah bahasa kiasan. Contohnya seperti lengkapkan diri dengan pelajaran. Hanyalah itu jadi berkalan. Nah, selanjutnya bersaja a. Tidak sama seperti pantun, bait syair ini bersaja itu sama. Misalnya dari bait pertama itu n, berarti akan keseluruhannya itu n dari keempat barisnya tersebut. Kemudian yang di bait baris kedua itu ada sajaknya i, berarti sampai ke baris baris bait keempat itu hurufnya i semua. Nah, lanjut jenis-jenis syair. Jenis-jenis syair terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada syair panji yang berisi atau cerita tentang keadaan yang terjadi dalam suatu istana, kerajaan, keadaan orang-orang yang ada atau berasal dari istana. Contohnya syair Ken Tamunan yang menceritakan tentang seorang putri bernama Ken Tamunan yang dijadikan persembahan untuk Ratu Kauripan. Selanjutnya ada syair romantis, yang ini berisi tentang percintaan pastinya, peripulara, dan cerita rakyat. Contohnya syair Bidasari, yang menceritakan seorang putri raja yang dibuang lalu dicari oleh putra bangsawan, yaitu saudaranya untuk bertemu kembali dengan ibunya. Mereka kembali bertemu dan Bidasari memaafkan dosa ibunya yang membuangnya. Ibu Bidasari menyesali perbuatannya. Lanjut ke syair yang ketiga yaitu syair sejarah. Tentunya dengar kata sejarah, tentunya kita tahu dong, syair ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa sejarah penting, terutama perang. Contoh syair ini yaitu syair perang Mengkasar yang dahulunya bernama syair Sipelman. Isinya tentang perang antara Makassar dan Belanda. Selanjutnya ada syair kiasan, berisi tentang percintaan antara ikan, burung, bunga, buah-buahan, sebagai makna simbolis dari isi yang terkandung, atau sebagai kiasan dan sindiran terhadap suatu peristiwa. Contohnya adalah syair burung punggu. Nah, masuk syair yang kelima yaitu syair agama. Nah, syair agama ini tentunya dengan kata agama kita tahu berarti ini tentang ajaran-ajaran Islam. Soalnya kan pengertian dari syair itu apa peristiwa sejalan dengan peristiwanya masuknya agama Islam ke Indonesia. Berarti syair agama ini lebih condong ke agama Islam. Selanjutnya
Selanjutnya ada manfaat syair. Tentunya dari kita bersyair tentu ada manfaatnya dong. Nah, manfaat yang pertama yaitu menasehati atau menegur orang lain dengan indahnya tanpa menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, melembutkan hati dan meluluhkan perasaan. Yang ketiga, belajar memperbanyak kosakata. Yang keempat, berarti berlatih berkomunikasi dan berlatih berargumen. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.